Jadi soal menikah secara itu termasuk penipuan apa enggak ketika dia sebelum menikah siri itu mengaku single tapi ternyata dia udah beristri dan Jadi gini, ya. Bentar, Bang. Oke, 1, Ya. 2, siap. Inara ini kan seorang wanita yang sudah berkeluarga, terus cerai. Dia punya anak berapa? 3. Nah, artinya ilmu dia tentang perkawinan dan perceraian itu udah ada. Menikahnya dia paham, prosesnya dia tahu, dapat akte nikah. Bercerai juga dia paham, dapat akte cerai. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sebenarnya dia juga kenal itu orang ini siapa ini kan, dan dia pastikan mudah sekali mencek latar belakang orang ini, apakah sudah menikah apa belum. Tinggal dicek di medsos, tinggal dicek di teman-temannya, tinggal dicek di keluarganya si laki-laki ini kan pasti ketahuan ini sudah menikah apa belumnya. Itu baru satu sisi itu. Jadi kalau kemudian Inara Belaga tidak tahu bahwasanya dibilang ini masih single, rasa-rasanya ini pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu gitu. Jadi kura-kura dalam tempurung. Kalau kura-kura dalam perahu diem aja gitu. Dalam tempurung udah gelap ya itu kan. Jadi gitu. Jadi seorang Inara dia nggak mungkin nggak tahu ini statusnya si siapa, si Ihsan gitu. Jadi kalau kemudian Ihsan bilang single itu pasti nggak benar. Maksudnya omongan Inara kita pertanyakan kredibilitasnya dari omongan itu. Apa mungkin dia nggak tahu ini si latar belakangnya si laki-laki ini? Kecuali laki-laki ini nongol dari Australia, tiba-tiba nggak ada keluarga, baru dia nggak tahu kan, cari tahu susah. Tapi ini kan orangnya ada di Jakarta, kelihatan medsosnya, kelihatan juga anak-anaknya mungkin begitu. Jadi kita anggap Inara sebenarnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Tapi bisa Ya. masuk unsur penipuan. Penipuannya nggak bisa masuk secara tegas. Kenapa? Karena ketika mereka berkomunikasi, tentunya apalagi ini kan si ini ngakunya single atau kemudian ada talak juga kan, itu kan ketika dia ada ngomongan talak berarti kan ada pernikahan. Nah ketika tadi kan ada omongan dari si cowoknya kan, talak 2 itu kan berarti itu ada hubungan pernikahan. Nah pernikahan ini sebenarnya si Inara gampang ngeceknya, dia ngecek ke Dukcapil, ngecek ke keluarga, ngecek ke KUA, ngecek ke teman-temannya si Ihsan, itu bisa dicek mudah saja kan. Kayak nanya teman-teman itu, orang itu udah married belum sih, kan gampang itu nanya itu kan, tinggal bertanya. Kalau sampai dia diem aja, ini kebodohan, super kebodohan yang terjadi kan gitu. Jadi ini kita anggap sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah yang kedua mengenai ini si suaminya ini kan masuk ke rumahnya si Inara, siapa yang undang? Ya kan? Yang undang kan pasti Inara. Masa dia ketipu orang dia undang masuk ke rumahnya kan begitu.